Jadi sekarang ini untuk menuju ke Kairo itu jauh lebih gampang ketimbang Ustaz. Nah, apalagi sekarang saya lihat adik-adik sekarang ini hafalannya udah mulai banyak ya kan. Anak-anak SD aja hafalannya sudah 3 juz, 6 juz. Kita dulu tamat SD baru belajar Iqra dulu itu. Ini serba terlambat. Jadi saya melihat generasi sekarang ini lebih siap untuk belajar ke Timur Tengah. Dia tanya, tapi pertanyaan ini nakuti saya. Mau kemana dek? Mau ke Mesir bang. Ngapain? Ya mau belajar bang. Iya. Dia Al-Azhar ya. Lewat beasiswa, bukan terjun langsung. Wah bahaya itu. Mak bahaya apa? Dak diduk aku. Hah? 18 juta udah habis. Bahaya ini dek kalau nggak resmi katanya. Banyak orang itu yang dideportasi. Jadi ketangkap mau belajar nggak resmi. Oh gitu. Iya. Tantangannya ya. Tantangannya itu nggak belajar. Dia bisa kunjungan tapi niatnya mau belajar, ketahuan di bandara, ditangkap, dideportasi. Bayangkan saya mikir deportasi artinya dikembalikan. Kembalikan lagi ke negara. Duit habis. Nah. Yang kasihan itu ada teman saya betul-betul dideportasi loh. Oh, ada Padahal dia sudah jual sawah. Oh, Masya Allah. Sebelum berangkat sudah motong kambing, syukuran. Udah dilepas sama orang kampung. Orang kampung. Ya, mendoakan macam-macam, mau jadi ulama, mau menjadi Pak Ustadz, mengajari kami agama di kampung ini. Tiba deportasi balik lagi ke kampung. Orang kampung nanya, kok cepat kali belajar? Ternyata dia dideportasi. Cerita bang nih di pesawat sama saya kayak gitu, dak dik tuh, jantung ini mau kayak mau copot. Terus bang bilang, aku nggak mau deportasi. Jadi kira-kira apa yang harus kulakukan? Ada triknya deh katanya. Oh, untunglah ini pertolongan Allah, Nasrullah. Dia kasih trik-triknya. Orang tuh nggak tahu triknya. Mikirkan 18 juta tadi saja. Aku nggak mau pulang sebelum selesai. Ini baru nyentuh loh, masa langsung pulang. Jadi gimana caranya bang? Katanya, pertama, kamu kalau di bandara pakaianmu jangan kayak pakaian Pak Ustadz. Jadi pakaian lepis saja atau celana pendek kayak turis tuh di bawah mata kaki. Berarti seolah-olah Kemudian nggak, ya? kemudian katanya nggak usah kamu pakai peci. Jadi betul-betul kamu kayak turis. Oke siap, aku bilang. Iya. Kayak gitu mah gampang aku. Ya merubah penampilan gitu kan. Terus bang, kamu kalau dijawab jangan jawab pakai bahasa Arab katanya. Terus pakai bahasa Inggris. Mak bilang bahasa Inggris aku belepotan. Sama orang Mesir itu belepotan semua bahasa Inggris. Ya tenang aja lah kamu katanya. Kalau boleh tahu Zat, siapa nih abang yang dimaksud tadi Zat? Dia dari orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Kalau nggak salah Bang Samsul namanya. Samsul. Ya. Lewat dialah saya akhirnya selamat. Memang betul. Jadi dari Indonesia saya transit di Abu Dhabi, kemudian terus ke Yordan. Nah di Yordan ini transit sehari semalam. Karena transit begitu lama di Yordan ini, kami jalan-jalan. Sama Bang Samsul tadi. Ya, diajaknya jalan-jalan untuk melihat-lihat peninggalan sejarah Romawi, sejarah Islam di sana. Termasuk di sana ada Goa Ashabul Kahfi, wallahu a'lam bishawab.
Iya, iya. Kami berkunjung di sana. Nah, Di Yordan. dari Yordan selesai baru langsung ke Mesir. Nah, dari Mesir inilah saya mulai dak-dik saya. Balik lagi, khawatirnya Ustaz. Khawatir lagi aku, gimana lah ini ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Nah, jadi turun saya ke Mesir, saya lihat, jadi ada memang teman-teman yang memang secara pakaian dia memang pakaian ustadz gitu loh, pakai koko, peci gitu ya, masih muda, karena muda kan sama SMA itu kan nampak wajah-wajahnya kan, ya nggak sarungan, pakai peci gitu. Ya ditanya memang di stop. Saya waktu itu penampilan turis. Nah, orang Mesir tuh nanya sama saya pakai bahasa Arab. Saya diem aja. Saya bilang, what you talking about? Pakai bahasa Inggris. Iya. Kamu ngomong apa? Saya bilang. Akhirnya dia ladeni saya pakai bahasa Inggris selanjutnya. Nah, semenjak itulah dia nggak banyak tanya, orang Mesir itu nanya apa tujuan saya, what your purpose visit in Cairo. Kemudian saya bilang I just get a vacation, saya cuman ambil masa cuti berlibur di sini, saya bilang gitu. You come here not for job, kata dia. Kamu di sini bukan untuk bekerja? No. Karena saya banyak pekerjaan saya di Indonesia, saya bilang I am businessman. Nggak percaya aja dia. Oke, I'm sorry, please, katanya. Akhirnya disuruhnya. Sampai di luar tuh takbir, Allahu Akbar. Selamat. Ada abang kelas saya yang jemput. Nah, teman-teman saya tuh yang nggak tahu trik-trik itu, memang ditahan, sebagian dideportasi. Dan pertanyaannya saat itu sampai sekarang seperti itu Ustaz. Nah, sekarang lebih resmi ya sekarang. Sekarang nggak seperti dulu. Sekarang jalur Depak, jalur resmi nggak resmi semuanya dikoordinir oleh Depak sekarang. Jadi lebih teratur, lebih rapi sekarang. Bagi adik-adik yang mau melanjutkan studi ke Timur Tengah. Jadi cukup pastikan ya ijazah itu diakui oleh Depak. Nah, ada ijazah legalisir Depaknya. Baik madrasah aliyah pesantren ataupun madrasah aliyah swasta maupun negeri. Karena dia harus ada di situ bahasa Arabnya, harus ada Quran hadisnya. Nah, di situ dilihat oleh Al-Azhar. Kalau ada pelajaran-pelajaran ini ya, ada fikih, ada bahasa Arab, ada Al-Quran hadis, nah, itu ijazah itu akan namanya makbul ya, muqabbalah, diterima oleh Al-Azhar. Ijazah-ijazah yang seperti itu. Tapi kalau ijazah SMA nggak bisa langsung ke Al-Azhar, nggak ditolak, suruh belajar dulu. Ya, belajar Iqda dulu kok, persiapan bahasa. Tergantung, kalau kita memang pintar 2 tahun langsung bisa kuliah. Kalau enggak ya lama, bisa 3 tahun, 4 tahun ngambil Iqdad gitu. Untuk persiapan masuk Universitas Al-Azhar. Jadi sekarang ini untuk menuju ke Kairo itu jauh lebih gampang Ketimbang Ustaz. Nah, apalagi sekarang saya lihat adik-adik sekarang ini hafalannya udah mulai banyak ya kan. Anak-anak SD aja hafalannya sudah 3 juz, 6 juz. Kita dulu tamat SD baru belajar Iqra dulu itu. Ini serba terlambat. Jadi saya melihat generasi sekarang ini lebih siap untuk belajar ke Timur Tengah. Sebenarnya agama bisa nggak harus ke Timur Tengah kita pelajari ya. Di Indonesia pun banyak alim ulama sebenarnya. Tapi ada yang tidak kita bisa dapatkan, yaitu suasananya. Ya, suasana nuansa Arabnya itu yang mau kita dapatkan. Berjibaku dengan lisanul Arab itu, sehingga kita mengetahui betul bagaimana style orang Arab, bagaimana zauk. Apa tuh ya? Rasa ya. Kita sudah sampai ke rasa. Menyelami bahasa Arab itu gitu loh. Nah, itu yang kita ingin dapatkan. Kemudian kita langsung mengenal kan bagaimana kualitas-kualitas ulama yang ahli agama ini seperti apa. Karena di situ dosen-dosen semuanya spesialis. Ada spesialis hadis. Itu ngelotok hadis itu. Beserta sanadnya itu ribuan sanad dia hafal semuanya. Kemudian ada spesialis tafsir.
ada spesialis usuluddin, hadis, kemudian ada spesialis mazhab Hanafi saja, spesialis mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mau tahu tentang mazhab Syafi'i secara detail, nah, itu langsung berguru kepada ahlinya itu. Nah, dan nah, itu suasana itu yang tidak bisa kita dapatkan di Indonesia. Nah, kalau memahami Islam ya nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Iya. Kalau Cukup di Indonesia sudah banyak alim ulama. Tapi suasananya, tidak kemudian mendalami bahasanya, itu harus memang kita sampai di sana. ya harus bermuamalah langsung dengan asli orang sana. Baru dapat zauknya, baru dapat stylenya. Apa Sat? Kalau bahasa di Kairo itu di dalam kampus dan di luar kampus berbeda atau sama aja Sat? Jadi begini, kalau bahasa resmi itu kan bahasa Al-Quran. Bahasa istilah lainnya disebut dengan fusha. Jadi kalau bahasa akademisi, bahasa tulis ya, bahasa media sosial, jurnalis, itu pakai bahasa fusha, bahasa Al-Quran. Tapi secara pergaulan orang Arab ini, dia ada bahasa amiyah namanya. Bahasa Amiyah. Ya, bahasa bawaan orang kampung sana. Tapi masih bahasa Arab. Masih bahasa Arab. Tapi Arab itu mengikuti lahjah mereka, dialek mereka. Oh, Seperti kata-kata kola itu ya, kola. Itu di sana ul, al gitu. Jadi kok itu jadi a. bahasa dialek mereka lah Sat. Ya. Jadi banyak amiyahnya. Nah, dosen ketika mengajar, dia 5 menit pertama itu dia pakai bahasa fusha tadi, resmi tadi ya, Al-Quran. Tapi setelah dia ngeracau kemana-mana, balik bahasa kampungnya. Nah, itu yang bikin kita bingung. Padahal yang kita pelajari di Indonesia itu bahasa Arab fusha, bahasa Arab Al-Qurannya itu loh. Man ismuka, siapa namamu? Kalau di sana enggak, ismake. Jadi Ismake gitu. mas muka itu jadi ismake. Aina tazhabu ya akhi, misalnya. Kemana kamu pergi wahai saudaraku? Di sana enggak, ila aina tazhabu kita dengarkan. Apa Sat? Bitruh bin. Jauh sekali Sat. Jauh. Ila aina sama bitruh. Bitruh bin ya bri. Bitruh bin ya akhi. Ya pandem. Iya. Dan itu Ustaz berapa lama tuh untuk memahami itu? Memahami betul-betul 2 tahun. 2 tahun dialek mereka saja supaya kita tahu apa mereka Itu katakan. pun kalau kita aktif ya, aktif membaur, aktif bermuamalah, berinteraksi, dan sering-sering masuk pasar kaget. Emang ada Sat, pasar kaget sih? Maksudnya kerumunan masalah, sehingga kita selalu mendengar ya, membiasakan mendengar orang Arab bercakap-cakap. Nah, 2 tahun itu baru saya ngerti lah gitu. 1 tahun pertama masih bingung, ini dosen ini ngajarkan apa, ngomong apa ini, nggak tahu, saya nggak paham. 1 tahun pertama itu. Nah, jadi gini Ustaz, setelah Ustaz sampai di Kairo tadi, itu berapa lama Ustaz baru bisa masuk di kampusnya dan mendaftar? alhamdulillah cepat. Cepat ya? Ya, jadi saya sampai istirahat 2 hari lah, beli bantal, beli selimut. Baru saya langsung ngurus ke kampus. Terus semuanya alhamdulillah selesai. Kemudian 1 bulan kemudian surat keterangan diterima saya dapatkan. Nah, jadi nggak menunggu lama, 1 bulan lebih dikit. Dan Ustaz ketemu lagi sama teman yang 4 orang, yang 3 orang tadi. Oh, masuk Mesir itu udah langsung ketemu, 1 flight ya kan. Di sana itu kan kos-kosannya flat. Flat tuh gedung bertingkat itu. Orang Indonesia semuanya? Enggak, campur. Campur juga Ya, rumah susun lah istilahnya, ya, rumah susun. Ketemu lagi sama orang itu. Baik, jadi itulah liku-liku Ustadz ya, Iya. ketika memijakkan kaki ke tanah Kairo Ustadz ya. Hmm. Setelah selesai dari sana Ustadz, apakah nunggu di sana dulu selesai dari Kairo itu? S1 jadi itu ya, Iya. LC ya? Iya, LC. Balik ke tanah air atau nunggu
hidup di sana dulu atau gimana, seperti apa ketika itu Ustaz? Jadi saya nikah dulu. Jadi sebelum wisuda itu saya nikah dulu. Nikah dulu? Iya. Sama orang Kairo? Nggak, sama istri yang sekarang. Sama Umu Zaidan. Sama orang Indonesia? Indonesia. Gitu. Ya, walaupun saya banyak tertariknya sama orang Arab memang. Sama orang Arab Kairo? Sama orang Mesir itu. Suka saya. Orang itu kan cantik-cantik. Orang Mesir itu. Ya, kenapa Ustaz? Ya wajar lah, mereka itu kan keturunan Nabi Yusuf, keturunan Zulaiha, Cleopatra, gagahnya keturunan Nabi Musa. Tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi, bisa besar, mancung putih kan. Wajar kalau orang sana itu memang cantik-cantik gitu loh secara postur. Siapa saja yang melihat orang Mesir itu pasti bilang ya secara fisik mereka lumayan cantik, jamilah. Iya, jamilah. Maaf cakap itu yang jualan bawang putih, jualan bawang merah di pasar-pasar kaget itu cantik-cantik semuanya. Ya tertarik. Ya, kenapa kok nggak sampai menikah gitu loh sama orang-orang itu? Jadi pertama saya pikirkan beda negaranya, silaturahminya kok susah sekali nanti. Oh gitu. Kedua faktor finansial. Karena nikah orang Arab tuh nggak ada di sana itu nikah tinggal sama mertua, nggak ada. Tinggal sama mertua Indah atau istri tinggal sama orang tua kita, nggak ada. Wajib pisah. Wajib punya rumah sendiri. Wajib punya rumah sendiri. Terserah lah mau ngekos mau nyewa. Kemudian ya pakannya, pakan orang Arab beda dengan pakan orang Indonesia. Kita bisa hidup dengan kangkung sama tempe silet. Orang sana makan harus di situ daging. Daging. Iya. Daging ayam itu dibelah 4 minimal. Maksimal ya. Maksimal dibelah 4. Kalau belah ayam lebih dari 4 itu pasti mau dikasihkan ke kucing. Filosofi seperti itu. Ya gitu. Jadi kalau kita pesan ayam ya di Mesir itu, taksim kam katanya. Potong berapa kata orang Mesir nih. Iya, taksim kam. Kalau kita potong 4, ini pasti kita yang makan. Artinya gini. Jadi kalau orang mahasiswa kan gimana kalau beli ingin potongnya, tahu lah kan mahasiswa kan supaya untuk ngirit atau seperti apa? Itu gimana? Ya, motong lagi mereka. Motong lagi. Ya, memang dipotong 4 sama orang tuh. Nanti sampai di kos-kosan baru direhab lagi. Potong 12. Itu. Dan di sana kepala ayam nggak dimakan, cekernya dibuang. Ceker dibuang saja. Iya, oleh orang Indonesia ceker yang dibuang-buang tuh crispy. Dikumpulin, diminta. Nah ini ya, menarik ini Indonesia itu. Oleh orang Indonesia, mahasiswa Indonesia itu yang ceker ayam tuh diminta lagi. Jadi setelah Ustaz tadi selesai dari Kairo, menikah, langsung tinggallah di. Nah ya. Jadi menikah dulu saya sebelum wisuda. Setelah menikah, baru saya balik lagi. Balik lagi Ustaz ya. Balik lagi untuk wisuda. Wisuda. Jadi sampai ke Indonesia di Bengkulu atau langsung di Pekanbaru Ustaz? Tinggal Ustaz, berdomisili. Langsung pulang ke Bengkulu. Bengkulu Ustaz. Jadi itu aduh rindu sekali saya sama ibu waktu itu ya. Karena 5 tahun nggak pulang kan. 5 tahun saja. Oh, rindu sekali. 5 tahun tidak pulang-pulang? Enggak. Jadi alhamdulillah Ustaz, setelah perjalanan Ustaz ya di Kairo 5 tahun, setelah itu sampai di Bengkulu dan sekarang tinggal di Riau Ustaz ya. Iya. Tinggal di Riau. Sekarang Ustaz kesibukan sehari-hari apa Ustaz? Saya ngajar juga. Ngajar Ustaz ya. Sebagai dosen Ustaz ya. Sebagai dosen. Kemudian mengelola lembaga juga. Lembaga kursus sama lembaga pendidikan, dan saya juga menyalurkan hobi saya dengan tanam-tanaman. Iya. Sobat Inspiratif Remaja, di belakang kita ini atau tempat kita hari ini syuting, ini adalah tamannya Kiai Haji Abu Zaidan yang sangat luar biasa. Sesekali bolehlah kita ya setelah habis virus corona ini nanti kita bisa ngumpul di sini. Ngopi kita nanti di sini.
Ya, jadi ini bagian dari hobi saya karena saya ini background orang tua ini kan tukang kebun. Hobi berkebun. Hobi berkebun. Ya, hobi berkebun. Nah, saya sedari kecil itu suka dilibatkan sama orang tua itu ke kebun menanam. Nah, hobi dengan tanaman ini terbawa sampai sekarang. Berkebun itu hobi saya. Nah, hobi ini apa salahnya sekaligus menghasilkan. Menghasilkan. Masya Jadi Allah. kita senang dapat hasil juga. Dapat hasil juga. Iya. Kalau tidak salah juga Ustaz salah satu penceramah di Masjid Darul Mutakin Al-Falah Ustaz ya. Iya, ada jadwal, Ya, tapi sama lockdown ini off kita. ya, sama. Ya, karena kami juga berbincang nih Ustaz dengan Ustadz Angel Setiawan dan salah satunya Ustadz ini adalah guru beliau. Nah, jadi cerita panjang lebar dengan Ustadz Angel ya, Wes ya, Ustadz Angel Setiawan. Iya. Dia salah satunya inspirator beliau adalah Kiai Haji Abu Zaidan. Makanya kami berkunjung ke sini salah satunya ingin mencari ilmu dari Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, kayaknya udah di penghujung acara. Terima kasih banyak Ustadz waktu dan tempatnya yang silakan kepada kami. Baik sahabat inspirasi remaja, mudah-mudahan dengan adanya Ustadz Dodi Okri Handoko ini atau Kiai Haji Abu Zaidan ini memberikan pencerahan kepada kita bagaimana caranya kita agar bisa kuliah di Kairo ya. Untuk itu sangat gampang sekali kata beliau, hari ini banyak wasilah-wasilah yang bisa digunakan dan insya Allah itu sudah mudah resminya Ustadz ya. Ketimbang dulu ketika Ustadz ini pergi ke Kairo. Baik, terima kasih. Kalau ada komen dan juga hal-hal yang harus mau disampaikan pada channel ini, tulis komentar di bawah. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.